Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan bab 8 pelajaran pendidikan agama dan budaya pemerti yang berjudul Hikmah Islam bagi Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Habib. nama saya Gafar Ryan, Nama saya Ipin Putra. nama saya Malika Mungkin, saya Mujahid Toha, Nama saya Muhammad Faiz Salim Brani. nama saya Pesta Bayu Pratama, nama saya Burhanuddin Abdullah, Dan nama saya Malik Ibnu Dinar. Pertama-tama kita akan membacakan tilawah surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khafirun. Artinya, orang-orang yang telah kami beri kitab, maka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan dilanjutkan surat Toha ayat kedua dan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Yang artinya, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Latar belakang masalah. Islam merupakan agama dengan penganut paling banyak di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 86,7% dari total semua penduduknya. Sejarah Islam di Indonesia sangatlah panjang. Banyak tokoh-tokoh terkenal dan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Menurut kami, akan sangat menarik jika kami dapat membawakan materi tentang sejarah Islam di Indonesia. Namun bukan hanya sejarah, tokoh-tokoh dan kerajaan Islam di Indonesia juga menarik untuk dibahas. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia melalui beberapa tahap. Banyak teori-teori yang menjelaskan dari mana datangnya Islam hingga bisa berkembang di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snook, Hurgronj, dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India, Gujarat. Teori ini menjelaskan Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Gujarat pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, teori Arab. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab, Mekah, pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Bukti teori ini berupa sumber dari masalah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga, teori Persia, Iran. Jaya Diningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jaya Diningrat, kebudayaan Islam di Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Namun teori ini dinilai kurang tepat, karena Islam di Iran menganut aliran Syiah, sedangkan di Indonesia menganut aliran Sunni. Yang keempat, teori Cina. Islam masuk dan berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi yang dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan.
Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Selanjutnya, strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dalam konteks dakwah Islam, strategi dakwah yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan para mubalik dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama ada perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Para penguasa Pulau Jawa banyak yang masuk Islam dikarenakan faktor hubungan ekonomi dengan para pedagang yang menguntungkan secara materi bagi mereka. Para pedagang memanfaatkan hubungan ini untuk menyebarkan agama Islam karena setiap muslim memiliki kewajiban menyebarkan agama Islam dengan tanpa paksaan. Selanjutnya pernikahan. Dari aspek ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyaknya penduduk pribumi, terutama para wanita, yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Para wanita dan keluarga mereka tidak merasa keberatan karena proses pengislaman hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa upacara atau ritual rumit lainnya. Selanjutnya pendidikan. Proses islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pengajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. Setelah mereka dianggap mampu, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka lembaga yang sama. Dengan demikian, semakin hari lembaga pendidikan pesantren mengalami perkembangan. Lalu ada tasawuf. Salah satu sifat khas dari tasawuf adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara dan dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, juga seringkali berhubungan dengan perdagangan. Mereka mengajarkan teosofi yang telah bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam hal magis dan memiliki kekuatan menyembuhkan. Di antara mereka ada juga yang menikahi anak-anak perempuan dari bangsawan setempat. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada para penduduk pribumi mempunyai kesamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya memeluk agama Hindu, sehingga ajaran Islam dengan mudah diterima mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fanzuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini terus dianut bahkan hingga kini. Kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sebagian besar cerita wayang masih diambil dari cerita Ramayana dan Mahabharata, tetapi muatannya berisi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan muslim. Selain wayang, media yang dipergunakan dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah seni bangunan, seni pahat atau seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Di antara bukti yang dihasilkan dari pengembangan Islam awal adalah seni bangunan Masjid Agung Demak, Sendar Duwur Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lain sebagainya. Terakhir ada politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja masuk Islam terlebih dahulu.
Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Jalur politik juga ditempuh ketika kerajaan Islam menaklukkan kerajaan non-Islam, baik di Sumatera, Jawa, maupun Indonesia bagian timur. Selanjutnya, perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Islam berkembang di Indonesia pastinya dengan adanya dakwah. Perkembangan dakwah di tiap daerah berbeda-beda. Berikut dengan pembahasannya. Kesatu, perkembangan Islam di Jawa. Islam di Jawa masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Di Jawa Tengah, penyiaran agama Islam berpusat di Demak. Penyiaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para wali yang berjumlah 9 yang dikenal dengan Wali Songo atau Wali 9 dan dilanjutkan oleh para muridnya. Kedua, perkembangan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, di Ketapang, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1340 Saka atau 1418 Masehi. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Dan di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui Kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayan, seorang khotib ahli khotbah dari Demak. Selanjutnya, perkembangan Islam di Sulawesi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontara Bilang. Menurut catatan tersebut, raja pertama yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matoaya, raja keempat dari Talo yang memeluk Islam pada tahun 1603. Diperkirakan Islam di daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansur, Syekh Umar, dan Syekh Yakub pada abad ke-8. Di sini ada juga kerajaan Islam di Indonesia. Terdapat banyak sekali kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk kerajaan besar dan sangat berpengaruh di Nusantara. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini juga didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 pada abad ke-13 Masehi. Sekaligus sebagai raja pertama. Setelah meninggal, dia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad atau yang dikenal dengan nama Malik Al-Thohir. Ia memerintah sampai tahun 13.226 Masehi. Kemudian digantikan oleh Sultan Ahmad Malik Al-Thohir. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang terdapat di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengkatan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. Dan di sini juga ada Ternate Tidore. Ternate Tidore ini kerajaan Ternate berdiri kira-kira pada abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Bahulo, sedangkan raja yang Ternate terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Kairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Selanjutnya ada gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia merupakan contoh perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis, semua pasti akan berubah dan berkembang. Gerakan pendidikan dan sosial. Sekolah Tawalib.
Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Habib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Shihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Shihab, dan Sayyid Sejan bin Shihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Gerakan politik. Di antara partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia (PERMI), Serikat Islam (SI), dan Partai Islam Indonesia (PII). SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Serikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. SI kemudian berubah menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Partai Islam Masyumi pada awal berdirinya merupakan satu-satunya partai politik Islam yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan seluruh golongan umat Islam dalam negara modern yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Masyumi merupakan partai federasi yang menampung semua golongan tradisional. Nilai-nilai teladan tokoh perkembangan Islam. Masing-masing wali songo memiliki tugas menyampaikan dakwah Islam melalui berbagai perbaikan dalam sistem nilai dan sistem sosial budaya masyarakat. Menurut buku Atlas Wali Songo, disebutkan tugas tokoh-tokoh wali songo dalam mengubah dan menyesuaikan tatanan nilai-nilai budaya masyarakat. Tugas masing-masing wali songo. Sunan Ampel mengurus susunan aturan syariat dan hukum perdata, khususnya perkenaan dengan masalah nikah, talak, rujuk. Sunan Bonang merapikan aturan-aturan termasuk di dalamnya kaidah ilmu. Selain mengubah lagu, nyanyian maupun gamelan Jawa, Sunan Gresik mengubah pola dan motif batik, lurik maupun perlengkapan berkuda. Sunan Derajat mengurus hal ihwal pembangunan rumah maupun pembagian ragam alat angkut. Sunan Murai mengurus hal ihwal perkara masakan atau makanan maupun alat tani dan barang pecah belah lainnya. Sunan Gunung Jati bertugas memperbaiki doa, mantra bagi pengobatan batin, firasat, jampi-jampi bagi pengobatan lahir dan perluasan wilayah. Sunan Giri bertugas mengubah perhitungan bulan, tahun, windu, lalu menyusun dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan termasuk urusan protokolernya. Secara teknis, Sunan Giri bertugas dengan kertas. Sunan Kalijaga bertugas mengurus bidang-bidang seni budaya, misalkan mengubah dan menciptakan lambang maupun gending. Sunan Kudus bertanggung jawab atas perlengkapan persenjataan, perawatan bahan besi dan emas, juga membuat peradilan dengan undang-undang syariat. Hikmah yang dapat diambil: menghargai jasa para pahlawan muslim yang telah mengorbankan segalanya demi tersebarnya syiar Islam. 2. Berusaha memahami dan menganalisis sumber-sumber sejarah untuk mendapatkan informasi terkini dan valid mengenai sejarah Islam. Mengingat terbatasnya sumber data dan perdebatan para pakar tentang validitas data sejarah. 3. Meneladani sikap dan perilaku para tokoh teladan pada masa permulaan masuknya Islam yang mengedepankan cara damai. 4. Menjadikan semua aktivitas dalam hidup, pernikahan, perdagangan, kesenian, dan lain-lain sebagai sarana syiar Islam dan dakwah. 5. Belajar dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia yang memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk tempat tentang Islam sesuai dengan prinsip agama Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang ada. Wassalamualaikum